Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari murabahah. Murabahah adalah salah satu akad muamalah dalam bentuk jual beli. Secara etimologis, murabahah berasal dari kata dasar rib yang berarti keuntungan, laba, ataupun tambahan margin. Akad transaksi murabahah merupakan akad transaksi muamalah dengan menerapkan prinsip jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh kedua belah pihak. Harga perolehan diinformasikan oleh penjual kepada pembeli pada awal akad. Kemudian produk pembiayaan perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan penggunaan akad murabahah dan wakalah di dalamnya disebut pembiayaan murabahah. Mekanisme pembiayaan murabahah mempunyai beberapa ciri atau elemen dasar. Yang paling utama dan membedakan pembiayaan murabahah dengan kredit konvensional adalah adanya wujud barang sebagai underlying asset of transaction, di mana barang tersebut harus tetap dalam tanggungan bank selama transaksi antara bank dan nasabah belum selesai. Prinsip pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah dapat digunakan untuk tujuan konsumtif seperti pembelian kendaraan bermotor, rumah, dan alat rumah tangga lainnya, maupun tujuan produktif seperti kebutuhan modal kerja maupun investasi. Yang kedua yaitu pembiayaan murabahah yang diberikan oleh bank kepada nasabah harus dituangkan dalam bentuk perjanjian yang dibuat secara notarial atau di bawah tangan. Yang ketiga yaitu saat penyusunan perjanjian pembiayaan murabahah, bank sebagai penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembiayaan atau pembelian objek. Harga maupun hal yang disampaikan berupa harga pokok, margin, kualitas, dan kuantitas objek pembiayaan yang akan diperjualbelikan. Yang keempat yaitu dalam kontrak perjanjian pembiayaan murabahah harus tertera dengan jelas bahwa bank menjual objek pembiayaan kepada nasabah dengan harga jual yang terdiri atas harga perolehan dan margin. Yang kelima yaitu harga perolehan terdiri dari sejumlah dana yang dikeluarkan bank untuk memiliki objek pembiayaan ditambah dengan biaya-biaya yang terkait langsung dengan pengadaan barang dan harus dinyatakan dengan jelas dan transparan oleh bank. Yang selanjutnya adalah landasan hukum. Landasan hukum akad murabahah diantaranya ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, PBI Nomor 7/6 PBI Tahun 2005 tentang transparansi informasi produk perbankan bank dan penggunaan data pribadi nasabah beserta perubahannya. Yang selanjutnya PBI nomor 9/19 PBI tahun 2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah. Yang selanjutnya ada Fatwa DSN nomor 4 DSN MUI 4 tahun 2000 tentang murabahah. Yang selanjutnya Fatwa DSN nomor 13 DSN MUI 10 tahun 2000 tentang uang muka dalam murabahah. Fatwa DSN nomor 16 DSN MUI 10 tahun 2000 tentang diskon dalam murabahah. Fatwa DSN nomor 17 DSN MUI 4 tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran. Yang selanjutnya ada
Fatwa DSN nomor 23 DSN MUI 3 tahun 2003 tentang potongan pelunasan dalam murabahah. Yang selanjutnya Fatwa DSN nomor 43 DSN MUI 8 tahun 2004 mengenai ganti rugi atau ta'awid. Yang selanjutnya, landasan hukum yang selanjutnya ada PSAK nomor 102 tentang akuntansi murabahah. Kemudian revisi pada tahun 2013 PSAK nomor 102 tentang akuntansi murabahah. Yang selanjutnya PSAK nomor 55 tentang instrumen keuangan pengakuan dan pengukuran. PSAK nomor 50 tentang instrumen keuangan penyajian. PSAK nomor 60 tentang instrumen keuangan pengungkapan, dan PAPSI tentang murabahah. Saya akan menjelaskan mengenai rukun akad murabahah. Yang pertama yaitu bagi penjual, yaitu penjual dalam jual beli murabahah adalah pihak bank. Secara teknis, biasanya pihak bank bertugas untuk membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank itu sendiri. Namun terkadang bank juga menggunakan akad wakalah dalam pembelian barang. Akad wakalah terjadi ketika nasabah membeli barang sendiri yang diinginkan menggunakan nama bank. Lalu yang kedua yaitu rukun bagi pembeli atau mushtari. Pembeli dalam akad murabahah adalah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ke bank. Pembeli memiliki hak untuk memilih barang sesuai dengan apa yang dia hendaki. Lalu yang ketiga yaitu objek jual beli atau ma'abi. Objek jual beli yang sering digunakan dalam transaksi atau akad murabahah adalah barang yang bersifat konsumtif seperti rumah, tanah, mobil, motor, dan sebagainya. Lalu yang keempat yaitu harga atau saman. Harga dalam akad murabahah diistilahkan dengan pricing atau plafon pembiayaan. Lalu yang kelima, ijab qabul atau akad. Ijab qabul disebut juga akad. Biasanya memuat tentang spesifikasi barang yang diinginkan nasabah dan kesediaan pihak bank syariah dalam pengadaan barang. Pihak bank syariah juga harus memberitahukan harga pokok pembelian dan jumlah keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah. Kemudian penentuan nama aksara dapat dilakukan setelah kesepakatan murabahah dengan nasabah. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat dari akad murabahah. Murabahah termasuk dalam transaksi, sehingga untuk dapat menjadi sebuah transaksi yang sah, murabahah memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Murabahah termasuk dalam kategori jual beli, maka rukun yang harus dipenuhi dalam murabahah yaitu adanya penjual dan pembeli, barang atau objek pembelian, harga, dan ijab qabul. Rukun murabahah yang kedua yaitu barang atau objek pembelian yang jelas untuk diperjualbelikan. Dalam jual beli, syarat untuk benda yang menjadi objek akad yaitu yang pertama, suci atau mungkin disucikan, sehingga jual beli harus mempunyai kategori barang yang suci dan tidak termasuk barang yang najis. Yang kedua yaitu barang yang memberi manfaat, maka dilarang jika melakukan jual beli yang barangnya tidak memberikan manfaat. Yang ketiga yaitu benda atau objek tidak ditaklidkan dengan hal yang lain. Yang keempat, barang tersebut adalah milik sendiri. Alur transaksi murabahah. Yang pertama yaitu terjadinya negosiasi antara pihak bank dengan si nasabah tersebut dan pengajuan persyaratan nasabah kepada pihak bank.
Setelah itu terjadilah akad murabahah atau bisa disebut akad jual beli. Apabila keduanya sudah menyepakati, pihak bank akan membeli barang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh si nasabah tersebut. Setelah barangnya sudah dibeli, pihak pemasok akan mengirimkan barang kepada si nasabah. Apabila sudah diterima barangnya oleh si nasabah, si pemasok mengirimkan dokumentasi kepada pihak bank, dan setelah pihak bank sudah menerima dokumentasi tersebut dan mengetahui bahwa barangnya sudah sampai kepada nasabahnya, pihak nasabah akan membayar angsuran yang sudah disepakati di awal sebelum pihak bank membelikan barang tersebut.